Hello guys, my name is Yan Antono and I'm from C class 2020 and my student number is 2005086070. And in this occasion I will explain my RPP or rencana pembelajaran or rencana pelaksanaan pembelajaran, and I will show you my video of me teaching students. And this RPP is for 11th grade of senior high school, SMA or SMK. And in this occasion, I will explain to you my basic competence, learning objectives, indicators, time allocation, and learning media. Okay, in this I have my basic competence 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks interaksi intransaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should dan can. Selanjutnya di KD selanjutnya yaitu 4.1 4.1, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itulah that's my basic competence, and the next is my learning objectives atau tujuan pembelajaran. Di sini saya memiliki ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami perbedaan, bertanya, dan memberi informasi menggunakan should dan can di dalam cerita Romeo dan Juliet. Di sini yang B, siswa dapat memahami kalimat dalam teks yang terdapat pemberian saran dan tawaran melakukan tindakan dalam teks Romeo dan Juliet. Jadi yang selanjutnya yaitu yang terakhir, siswa dapat membuat sendiri kalimat tanya dan memberi informasi menggunakan should dan can. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada indikator untuk menentukan tujuan pembelajaran. Maksudnya indikator, yang pertama, siswa mencari dan membacakan kalimat yang terdapat bertanya dan memberi dengan menggunakan modal should serta can dalam mengerjakan tugas dalam cerita Romeo dan Juliet. Selanjutnya, siswa menggunakan modal should serta can dan diikuti dengan kalimat pemberian atau saran di dalam pembuatan kalimat mereka. Yang terakhir yaitu siswa menggunakan modal should serta can dan diikuti dengan kalimat pemberian atau saran di dalam pembuatan kalimat mereka. Selanjutnya alokasi waktu untuk pelajaran ini yaitu 40 menit. Dan media pembelajaran yang kita gunakan yaitu e-book Romeo dan Juliet. Oke, jadi ini adalah kriteria penilaian dari setiap soal atau asesmen yang saya berikan. Yaitu soal di sini terdiri dari 8 soal, 4 pilihan ganda dan juga 4 esai. Jadi setiap 4 soal terdiri dari pilihan ganda dan esai. Nah, di sini untuk poin-poin penilaiannya yaitu siswa mendapatkan 0 jika siswa tidak menjawab atau jawaban siswa itu tidak memiliki kesinambungan antar soal dan jawaban. Setelah itu siswa mendapat setengah poin atau 6 apabila siswa menjawab dan menjelaskan letak kesalahan tata bahasa atau grammar tapi tidak menyebutkan bentuk kalimatnya seperti apa, entah itu bentuk kalimat seperti memberikan pertolongan atau memberikan informasi seperti itu. Lalu siswa mendapat full point atau poin penuh yaitu 12,5, yaitu siswa dapat menjelaskan dengan tepat letak kesalahan tata bahasa dan menjelaskan bagaimana bentuk kalimatnya. Nah, jadi totalnya di sini benar pilihan dan esai itu sama dengan 100. Jadi oke, saya pikir hanya itu untuk penjelasan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang lain-lain yang saya susun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Saya pikir hal itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sesi video belajar mengajar. Terima kasih.
Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my fellow students, introduce me. Let me introduce myself. My name is Yan Antonius. People call me Antonius. And you, who's your name? My name is Sanopa Rizky. Which You class can are you call from? me Huh? anytime. Anytime. I am from C class 2020, sir. Okay, C class 2020. Okay. Nama pendek, nama panggilannya siapa? Saya manggil kamu seperti apa? You can call me Kiting, sir. Ada ada nama tersendiri nggak kenapa? Ada maksud tersendiri nggak kenapa dipanggil Kiting? Kenapa? Ya, because my hair, sir. Oh, Lihat sendiri oh, rambut keriting saya, sir. oh, bagus, good, 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 good. Jadi dalam hari ini hari pertama saya masuk. Kenapa hanya satu orang di sini? Mana siswa yang lainnya? Ya, nggak tahu, sir. Mungkin pada tidur ya. Sudah jam 1 malam juga, sir. Oke, jam 1 malam. Oh iya, mungkin Bapak hari ini salah masuk ya. Harusnya jam 1 siang. Oke, tapi nggak Iya, apa-apa, karena ada kamu saja yang masuk, jadi tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja pelajaran kita untuk beberapa belas menit ke depan. Oke, baik, Pak. jadi saya ini hari pertama saya masuk ke dalam kelas, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya modal. Mungkin mungkin kamu tahu modal itu apa? Mungkin. Ah, saya belum belajar tentang modal, Pak. Oh iya, baiklah. Ini kali pertama kalian kita akan belajar modal. Oke, Baik, modal itu ada Pak. banyak biasanya. Contoh-contohnya ada apa? Ada May, pasangannya Mine. Hmm, Ken, hmm, pasangannya Gold. Pasangan hmm, Shawl, pasangannya Should. sure. Nah, seperti itu. Kamu pernah dengar atau belum? Sudah pernah, Pak. Oh, cuma nggak tahu namanya aja ya. Cuma pernah Iya, pernah dengar. Pak. Oh, baik, baik Iya. seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan belajar modal disertai dengan belajar karya seni literatur. Pernah dengar kisah Romeo dan Juliet belum? Pernah, Pak. Wih, itu bagaimana cerita akhirnya kalau boleh tahu? Akhir yang tragis, Pak. Wih, seperti apa itu? Apakah ada kematian di dalam situ? Si Julietnya mati, Pak. Wih, kaget. Kok bisa mati? Kenapa dia mati? Seingat saya dia makan racun, Pak. Wah, kasihan sekali. Oke, baiklah. Jadi kita akan belajar modal disertai dengan materi literatur. Apa Wah, tidak, Jos? just gitu, Pak. Wih, Jos dong. Ini saya akan kasih lihat sedikit nih bukunya, e-booknya. Kamu mau lihat gak? Boleh, Pak. Oke, jadi sebentar ya, saya share screen dulu. Nah, ini ceritanya. Oh ya, sebelum saya kasih tunjuk itu e-booknya, kamu tahu nggak siapa pembuat cerita Romeo dan Juliet? Siapa Saya pengarang? nggak tahu, Pak. Wah, padahal tadi saya mau kasih kamu Surya 2 bungkus, tapi nggak jadi. Wah, kurang Oh, wah, jadi pengarangnya itu ini. Apakah sudah terlihat PDF-nya, bukunya? kelihatan, Pak. Kalau di sini siapa sih nama pembuatnya? William Shakespeare, Pak. Oke, betul sekali. Ini adalah bukunya Pak William ya. Jadi kita di sini ada chapter 1 prolog ya, dimulai dari scene 1 Gregory dan Samson sampai di scene akhir yaitu Julietnya meninggal ya. Oke, jadi ini adalah karya literatur yang akan kita pakai pada materi kita hari ini ya. Jos gak? Jos. Jos. Oke. Ya, sebelum itu kepencet. Oh ya, sudah. Oke, setelah itu
kita harus pahami dulu sih apa sih itu modal ya. Tadi kan kita udah bahas kan kayak modal kayak may, Iya. might, can, could, shall, should, dan segala macamnya. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal fokus aja ke bagian modalnya dalam tanda kutip modal tertentu aja yang kita bahas di sini. Dan modalnya itu adalah coba tebak apa yang kita mau bahas. Ayo. Ada dua nih yang mau kita bahas. Pilih aja dari Should, Pak. Shall atau should. Oke, benar. Satu. Oke. Oke, nah ini yang akan kita bahas yaitu should dan can. Oke, Can. oke. Sanova Rizky. Kita akan mulai sekarang materinya, oke? Baik, Pak. Oke, saya akan bacakan dulu apa itu modal. Oke, untuk Sanova Rizky bisa dibaca dulu slide-nya ya. Apakah bisa Bisa, dibaca? Pak. Oke, Bisa, Pak. mungkin bisa dibacakan dulu, bantu saya baca. What is modals? In English, we know the types of auxiliary verbs called modals. Modals are generally used to express the speaker's attitudes towards something, whether it is need, recommended, allowed, might happen, and so on. Basically, all modals are always followed by the first form of the verb. Oke, terima kasih Sanova untuk sudah bantu saya baca ya. Iya, Menurut Pak. Sama-sama. ya mungkin Sanova mungkin udah ini kali ya, udah dapat gambaran ya apa itu fungsinya modal tuh buat apa. Mungkin sudah sedikit dapat gambaran ya setidaknya ya. Iya, Pak. Sedikit, Pak. Oke, jadi kita jelaskan dulu apa sih itu modal ya dalam garis besarnya apa itu modal ya. Jadi modal itu adalah jenis kata yang digunakan untuk membantu kata kerja, oke? Jadi sebelum kata kerja itu ada modal, oke? Sebelum kata kerja selalu pasti ada modal di sini untuk membantu kata kerja. Oke. Modal sini sebagai kata kerja bantu atau sebagai kata kerja ganti juga bisa ya. Nah, kata namanya di sini tuh kata modal ini tuh digunakan untuk membantu menerangkan apakah suatu hal tersebut merupakan suatu keharusan, kemungkinan, izin atau kebutuhan, kewajiban dan lain-lain. Dan juga ingat kata modal itu tidak boleh verb 2 atau verb 3. Jadi setelah modal itu harus hanya verb 1 aja yang boleh. Oke, Sanova? Oke, Sanova? Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita akan langsung ke should aja ya, langsung ke materi should aja biar cepat. Baik, Pak. Jadi di sini should itu digunakan untuk kata yang apa ya? Lebih ke kata yang harus seharusnya, tapi bukan suatu kewajiban. Jadi di atasnya should ini ada kata must yang menunjukkan bahwa itu yang harus benar-benar 100% harus dilakukan. Kalau should ini masih di bawahnya must. Jadi ini tidak harus kita lakukan secara apa sih? Tidak harus kita lakukan, harus banget. Bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau misalnya Sanova, kalau misalnya ada yang sakit nih, teman sakit, kita harus ke rumah sakit, harus banget, apa bisa iya, bisa enggak? Harus banget ke rumah sakit, Pak. Berarti kalau misalnya pakai should, benar atau enggak? Benar, Pak. Oke, berarti kalau misalnya ada teman kamu yang sakit, kamu bisa datang, bisa enggak gitu ya? Berarti pakai should. Iya, Pak. Kalau misalnya keluarga yang sakit, pakai should apa pakai must? Mas, Pak. Oke, karena lebih karena lebih ini ya, Penting. lebih penting keluarga ya. Oke. Iya. Untuk Sanova mungkin bisa dibacakan ini slide-nya dulu, tolong. Should. We should and should not to make suggestion and give advice. Oke. Coba dibacakan contohnya lagi. You should send an email. You should not go by train.
Oke, di sini kan ada dua contoh. Yang pertama itu bentuknya positif, yang kedua bentuknya apa? Negatif. Oke, dia negatif karena ada not, ya kan? Karena ada kata Iya, not, Pak. ya. Kalau positif kan cuma ada kata should aja di situ. Kalau negatif kan selalu ditambahkan dengan not. Kalau untuk bentuk negatif. Oke, bagus Sanova. Next slide. Nah, can. Can ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini tuh kebisaan kita. Kita bisanya apa gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya kata can sama could, bedanya kira-kira di mana ya? Apakah Sanova tahu? Tidak tahu, Pak. Oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Bedanya kalau pakai can sama pakai could. Kalau masalah soal kebisaan kita. Kalau pakai can, itu gunanya memberitahu bahwa kita itu bisa di masa sekarang. Kalau misalnya pakai could, itu tandanya kita memberitahu bahwa kita itu bisanya di masa lalu. Tapi di masa sekarang kita udah nggak bisa lagi. Misalnya, Sanova bisa berenang nih. Sanova bilang, I can swim. Itu tandanya Sanova masih bisa berenang sampai sekarang. Kalau misalnya Sanova bilang, I could swim. Itu kan kalau menurut rumusnya itu kan menunjukkan bahwa bisanya di masa lalu. Tetapi kalau mau buat lebih jelas lagi, tambahkan lagi kalimat I could swim in the past. Nah, seperti itu. Itu artinya saya bisa berenang tapi di masa lalu. Jadi bedanya can sama could. Kalau can itu untuk masa sekarang, kalau could itu untuk di masa lampau. Kebisanya kita di masa lampau. Sebenarnya masih banyak kegunaan can dan could. Ya, tapi sini kita akan bahas secara sedikit-sedikit aja, soalnya materi kita tidak boleh terlalu menyebar kemana-mana. Oke, Baik, Pak. mungkin Sanova bisa dibacakan contohnya, dibacakan dulu deskripsi dan contohnya. Can. We use can to make general statements about what is possible. It can be very cold here in winter. It is sometimes very cold here in winter. You can easily get lost in this town. People often get lost in this town. We use can't or cannot to say that something is impossible. That can't be true. You cannot be serious. Serious. Oke, terima kasih Sanova. Untuk yang contoh pertama itu untuk menyatakan sebuah kemungkinan ya, kemungkinan. It can be very cold here in winter. Itu kemungkinan yang benar-benar bisa terjadi. Seperti itu. Memang kemungkinan yang sebenarnya bisa terjadi karena memang kenyataan kalau misalnya musim dingin, memang dingin. Seperti itu. Kalau yang kedua, contoh kedua, you can easily get lost in this town. Ya, itu kenapa kok bisa hilang begitu? Mungkin ya, mungkin kotanya itu liku-likunya banyak mungkin. Mungkin ya, liku-likunya banyak atau mungkin banyak hutannya angker-angker, kita nggak tahu ya. Ini hanyalah contoh aja. Oke, yang contoh kedua, we use can or cannot to say something is impossible. Jadi di sini ada can, ada cannot. Jadi di sini bentuk negatifnya yang mana? Can atau cannot? Cannot, Pak. Oke, benar. Karena ada kata apa tadi? Not-nya, Pak. Oke, bagus, Sanova. Nah, di sini kita bisa menggunakan can atau cannot untuk menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, kayak misalnya, rumahku kemarin tiba-tiba terbangun sendiri, nggak ada kulinya yang bangun rumahku, gitu. Misalnya kan, apa iya, misalnya gitu kan. Itu that can be true misalnya. Jawabannya itu that can be true. You cannot be serious, gitu kan. Jawabannya seperti itu, menunjukkan ketidakmungkinan seperti itu. Oke, Sanova sampai sini ada yang mau ditanyakan ataukah sudah paham dengan materinya? Sudah paham, Pak. Oke, bagus sekali Sanova, sudah paham. Ya, ini contoh dalam literaturnya kita yang akan kita bahas, yaitu apa tadi? Literaturnya Romeo and Juliet. Jos. Coba dibacakan dong. Ini contoh-contoh should sama can-nya di situ.
should. No, for then Eh, eh, we eh, eh. should be couriers. And Oke. teach me how I should forget to think. Can I neither know it nor can learn of him. God, God then, God dang. I pray, sir, can you read? Oke. Untuk ini contohnya kan, katanya tadi setelah modal itu kan pakai verb satu kan. Nah, Ya, di sini ini lihat kursor saya, lihat ini kursornya. Ini lihat tandanya di Pak, mana? di B. Oke, di B. B ini kan bisa jadi kata kerja kan, kalau misalnya nggak ada kata kerja di sini kan. Ya Kata kerja Pak. bentuk pertama, ini bisa jadi B di sini. Setelah should diikuti oleh kata be, karena dia nggak ada kata kerja di situ. Oke, Hmm. kalau kata kerja forget, nah ini kan setelah should dia ada kata forget. Hmm. Nah ini kan bentuk pertama juga forget, karena memang setelah modal tidak boleh kata kerja bentuk kedua ataupun ketiga, begitu Sanova. Sama juga Ya. di sini kata learn itu kan bentuk pertama. Oke. Dan seterusnya ya Sanova ya. Saya pikir hanya itu saja Sanova. Nanti saya akan beri kamu tugas ya nanti untuk di rumah ya. Nanti kamu kerjakan saja. Nanti enggak di rumah sih, masih banyak waktu sepertinya. Masih banyak waktu. Mungkin langsung kerjakan di sini saja. Nanti panggil teman-teman yang lainnya. Siap, siap. Oke, Sanova. Terima kasih. Saya Mr. Antonius. Terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello again Sanova. Oh, saya sudah terima. Halo Antonius. Oke. Mr. Kamu enggak Antonius. sopan ya? Kamu enggak sopan sama Mr. saya ya? Antonius. Oke. Oke, untuk Sanova, terima kasih telah mengirimkan tugasnya ya. Oh, saya lihat ini cukup baik sekali ya jawabannya ya. Tadi saya memberi 8 soal, 4 pilihan ganda, dan 4 esai ya. Jadi setiap soal itu bernilai 12,5. Oke, jadi setiap satu soal yang benar itu dapat 12,5. Oke. Jadi saya kasih 8 pertanyaan, cukup bagus jawabannya, cukup masuk akal. Jadi sini nomor 1 ada kalimat yang dari buku Romeo dan Juliet. Jadi di sini saya taruh soal, does this dialogue correct? Whether your answer is yes or no, please give a reason. Alasannya Sanova di sini cukup bagus. Kenapa nomor 1 ini bisa salah? Karena seperti tadi, setelah modal tidak boleh ada kalimat bentuk kedua atau ketiga. Nah, jadi salah. Jadi sini harusnya apa? Kalau misalnya ini dihapus. Learn aja, sir. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi learn ya setelah ada can ya. Jadi di sini hanya learn aja. Benar. Jawabannya Sanova, it is wrong. Oke, because modals always followed by verb 1 and in this sentence the verb learn is in past participle atau verb 3. Benar ya. Jadi di sini di soal ini tuh kata kerjanya itu dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga yaitu past participle. Nice Sanova. Bagus sekali. Untuk soal pertama jawabannya cukup bagus ya. Benar ya. Untuk yang kedua, ini ada pilihan ganda multiple choice dari A sampai D. Ini saya berikan soal kalimat R. He can spread his sweet lips to the air. Oke, itu kan katanya, kan dialognya ya. Nah, jadi pertanyaannya, this sentence is in the modal form of. Nah, jadi ini modal bentuknya apa dia? Ada giving information, asking questions, opinion, dan asking helps. Jadi yang benar itu adalah memberi informasi
Benar ya, karena di sini dia memberitahukan bahwa dia yang dimaksud ini bukannya si yang ngomong ini, tapi dia memberitahukan bahwa orang lain ini bisa apa? Mengepakkan, bisa apa sih apa? Spread, bisa mengembangkan ya, mengembangkan daun-daunnya, daun-daun apa? Daun-daun manis. Itu saya juga kurang tahu apa maksudnya. Nanti saya cari di Google lagi ya, saya cari lagi nanti dari bukunya. Oke. To the air, ke udara. Jadi si dia ini tuh menjelaskan bahwa si orang ini, jadi orang yang ini tuh menjelaskan bahwa si orang yang ini tuh bisa apa? Mengepakkan gitu. Bisa mengepakkan daun-daun manisnya ke udara. Nanti kita cari maksudnya apa ya. Ini giving information. Benar sekali Sanova. Jadi jawabannya itu giving information. Kalau asking questions kan dia bukannya opinion, juga bukan opini, karena dia kan melihat langsung. Berarti bukan opini kan, berarti itu sebuah fakta. Bukan juga meminta pertolongan. Oke. Jadi di sini nomor 2 betul ya. Selanjutnya nomor 3. He that is stricken blind cannot forget. Nah, pertanyaannya, does the model is correct? Please explain. Nah, jawabannya di sini benar. Benar kok. Cuma dia di dalam bentuk apa? Kalau ada kata not. Bentuk negatif. Oke, benar. Kalau ada kata not kan berarti dalam bentuk negatif kan? Nah, benar. Walaupun dia bukan kata can aja, dia benar juga karena dia juga mengandung bentuk, karena dia cuma hanya bentuknya aja beda, bentuknya negatif. Ya. Jawabannya Sanova, this is correct because the model is only in negative form and the sentence is correct. Benar ya. Sebenarnya kalau misal cuma dihapus ini, cuma ini aja, benar juga Sanova. This is correct because the model is only in a negative form. Sebenarnya gitu juga benar ya, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Tapi nggak apa-apa, itu cukup bagus ya, cukup bagus Sanova. Nomor 4. Perhaps you have learned it without book, but I pray, can you read anything you see? Oke. Nah, di sini ada kata can you read. Oke. You ini sini sebagai subjeknya ya, sebagai subjeknya ya. Read sebagai kata kerjanya. Sebentar lagi berakhir zoomnya. Oke, sebentar ya Sanova. Can you read anything you see? What do you think this sentence is about? Ya benar, asking helps, dia meminta pertolongan karena dia ada meminta pertolongan di sini. Bisakah kamu baca gitu? Oke. Selanjutnya nomor 5, biar cepat aja ya. Faith, I can tell her age until an hour. What do you think this sentence about? Giving information. Oke, giving information benar. Langsung aja ya karena waktu kita sudah mau habis. Nomor 6, this is by voice should be a montage. Montage ya. What do you think this sentence is about? Opinion, benar. Kenapa? Karena dia hanya menebak-menebak bahwa itu adalah montage dari suaranya. Oke. Titik-titik should be a word. Why after modal should there is be in the sentence? Kenapa setelah setelah modal ada kata be di situ? Karena di sini tidak ada kata kerja, ya? Bukan ya, adik-adik ya. Ini salah ya, adik-adik ya. Ini salah ya, adik-adik. Salah ya. Jadi di sini roar itu kata kerjanya. Ini salah ya. Ini salah ya Sanova ya. Kata kerjanya di sini adalah roar. Roared. Oke. Ini yang ngasih soal juga ini agak sedikit oleng, salah soalnya. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke nomor 8 langsung. Why should you fall into so deep an O? Do you think the question is about giving information, asking for help, or something else? Please explain the answer. Jadi jawabannya Sanova di sini, this sentence is about asking an information because there is question mark in the sentence. Benar ya.
Ini adalah kalimat tanya. Kenapa? Karena ini aja dia ada tanda tanyanya. Jadi walaupun dia ada dua interpretasi, yang pertama bisa menunjukkan bahwa dia minta pertolongan atau dia bertanya. Jadi kita harus pinter-pinter membaca kalimatnya, interpretasikan kalimatnya. Oke, Sanova, sampai sini Oke, saja. Jadi berapa nilainya Sanova berapa? Dari 8 soal berarti 100 dibagi berapa Sanova dibagi 7. 7. Jadi nilainya Sanova di sini adalah 93 dari 100. Oke, Sanova? Oke, Pak. Oke. Jadi di sini kamu lulus mata kuliah, maksud saya lulus pelajaran saya untuk UAS-nya. Terima kasih telah berpartisipasi. Sampai bertemu lagi pada semester berikutnya dengan saya lagi. Jangan bosan-bosan ketemu bertemu saya. Oke, Sanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.